Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab puasa dalam Sahih Bukhari. Jadi sekarang kita masuk ke bab yang kelima. Babun hal yuqalu Ramadan aw syahru Ramadan wa man ra'a kullahu wasi'an. Ya. Ini bab kita ngomongnya Ramadan atau perlu ditambahi bulan Ramadan. Ya. Memang ulama khilaf boleh tidaknya mengatakan Ramadan atau harus bulan Ramadan. Dan juga bab orang yang melihat yakni maksudnya mendapati Ramadan secara penuh. Oke. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan." Waqala la taqaddamu Ramadan. Jangan kamu dahului Ramadan. Yakni maksudnya dengan puasa. Nanti mungkin ada babnya. Oke, kita baca hadisnya. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futiyat abwaabul jannah. Kata Nabi SAW, kalau datang bulan Ramadan maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Dan di sini Nabi SAW langsung mengatakan Ramadan, ya nggak pakai syahrul Ramadan. Karena ini nanti memang ulama itu khilaf. Ada yang ngomong Ramadan itu khusus, jadi nggak boleh langsung jambal ngomong Ramadan, harus tambahi syahrul Ramadan. Ya, tapi ini Imam Bukhari bantah. Beliau bawakan hadis-hadis yang mengatakan Nabi SAW sendiri ya langsung ngomong Ramadan. Gitu. Alasannya lagi, lu di Quran itu pakai syahr, pakai kata-kata bulan. Syahr Ramadan alladzi, ya. Enggak. Ini Nabi SAW juga langsung, ini di hadis-hadisnya nanti mengatakan langsung Ramadan. Nah, ini yang berikutnya hadis yang pakai syahr. Oke. Qala haddatsana Yahya bin Bukair. Dari riwayat yang akhbaroni. Ya. Atau ada yang riwayat yang haddatsani. Nah, ini artinya berbeda semua ya. Tapi maknanya mirip-mirip. Qala haddatsani Al-Lais an Ukail an Ibnu Syihab. Qala akhbaroni Ibnu Abi Anas. Dari riwayat yang qala haddatsani Ibnu Abi Anas. Maulad Taimiyyin anna abahu haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahrul Ramadan futiyat abwaabus sama wa khuliqat abwaabu jahannam wa sulsilati syayatin. Ya, ini hadis terkenal juga. Kata Nabi SAW, apabila masuk bulan Ramadan, nah ini pakai syahr ya, bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu langit dan akan ditutup pintu-pintu jahannam. Dan setan-setan juga akan diikat atau dibelenggu, dirantai. Nah, ada riwayat yang kata-kata syahrnya nggak ada di naskah Bukhari yang lainnya. Idza dakhala Ramadan, langsung gitu. Nah, masalah setan ini dibelenggu, ya. Anda lebih mengikuti pendapat yang dimaksud setan yang dibelenggu ini, ya memang kayak iblis yang dibelenggu, ya. Setan-setan dari kalangan jin dibelenggu. Nah, adapun kenapa kok masih banyak yang bermaksiat, itu setan yang dari jenis manusianya yang ini maksudnya hawa nafsunya itu, ya. Setan yang di dirinya sendiri itu yang enggak, ya. Inna nafsal ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya jiwa itu ya mengajak kepada, menyuruh kepada keburukan. Oke, next. Qala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsani Al-Lais an Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Salim. Ya, ini mirip dari sanad ya. Salim, ya. Qala akhbarani Salim, ada naskah yang dilengkapkan. Salim ini kan anak Ibnu Umar. Salim, ya.
Ibnu Abdillah ibnu Umar. Nah, Anna bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Wa qala khairuhu 'anil Lais haddatsani Uqail wa Yunus li hilali Ramadan. Ya. Kata Nabi SAW, jika kalian melihatnya, di sini udah diartikan di hadis keterangan yang di bawah, yakni maksudnya hilal Ramadan. Kalau kamu ngelihat hilal Ramadan, yang dinamakan hilal itu berarti tanggal 1. Maksudnya, ya. Kalau tanggal 13, 14, 15 itu bukan hilal, tapi apa? Badar, bulan purnama, ya. Jadi yang dinamakan hilal itu tanggal 1, ya, awal bulan. Kalau kamu lihat hilal, ya, fasumu maka puasalah. Setelah hilal bulan Ramadan, ya. Wa idza ra'aitumuhu, ya. Kalau kamu lihat hu yang kedua ini, yakni maksudnya hilal Syawal, ya, fa'aftiru. Maka berbukalah maksudnya Idul Fitri, ya. Fa in gumma 'alaikum. Kalau kamu ketutup mendung, enggak kelihatan, akhirnya ketutup mendung. Ya. Faqdurulah. Maka takdirkanlah, maksudnya apa? Perkirakan di sini, ya. Kalau di riwayat yang lain sempurnakan jadi 30. Atau ada riwayat yang lain fakturu lahu salasin, ya. Perkirakan maksudnya kamilu, yakni maksudnya sempurnakan jadi 30 hari. Nah, memang dari hadis ini akhirnya ulama khilaf jadi dua pendapat, ya. Ada sebagian yang mengatakan ya wis kita tetap berpegang dengan 29. Pendapat pertama begitu. Pendapat kedua mengatakan maksudnya apa? Disempurnakan jadi 30. Dan ini kebanyakan yang kita pakai, ya, di Indonesia juga. Ada sebagian yang pakai pendapat ana lupa letter hadisnya di At-Tirmidzi itu. Insyaallah nanti kalau ngelewatin nanti ketemu. Jadi nggak mungkin berbeda antara bulan Dzulhijjah dan Ramadan tanggalannya. Akhirnya Ramadan ini berapa, Dzulhijjahnya juga disamakan tanggalnya. Lah ini ijtihad ulama, ya, kurang lebih ada 3 itu. Jadi dipilih langsung 29, satunya langsung, dan jumhur mengatakan berarti disempurnakan jadi 30, yang satunya lagi menyesuaikan ini Dzulhijjah. Oke, next. Babu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyyah. Nah, gara-gara hadis ini banyak ya ulama yang mengatakan Imam Bukhari ini ikut siapa? Imam Syafi'i madhabnya. Ada juga yang mengatakan Anda Hambali kan juga niat juga, tapi Hanafi ya niat ya sama penting, cuman ya, niat tidak harus mabit, ya, niatnya tidak harus, tidak wajib dari malam. Adapun yang wajib dari malam hari itu Syafi'i sama Hambali. Kemudian kalau takrif puasa dari ulama Syafi'i, ya, mereka mengatakan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ya, dari subuh sampai maghrib. Terus mereka nambahi ma'aniyah atau waniyah. Ini beda nih takrif puasa kebanyakan Syafi'iyah dengan yang lain. Karena bagi mereka niat ini masuk rukun, ya, masuk rukun puasa. Ini Syafi'iyah, sebagian Malikiyah juga
sama. Oke. Oke, kita baca bawahnya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi alaihi salatu wassalam yub'asuna ala niyyatihim. Ya, niyyatihim. Yub'asuna ala niyyatihim. Ini di kisah orang-orang yang meninggal karena kena adab. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda di akhir hadisnya itu yub'asuna ala niyyatihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Karena Aisyah waktu itu tanya, loh kenapa kok orang-orang yang soleh ikut, misal datang adab Allah Ta'ala ikut meninggal juga, terus gimana gitu. Sama Nabi SAW dia ngomong, ya gak apa-apa, mereka akan dibangkitkan sesuai niat-niat mereka. Insya Allah ya. Oke, kita baca hadis sih. Qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang Qiyamul Lail, ya, Qiyamul Lail ketika menemui malam Lailatul Qadar. Ya, ini maksudnya tarawih ya, bisa juga dikatakan gitu. Dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, syahidnya yang kata-kata yang kedua ya, man shoma Ramadan. Ya. Ini aslinya juga di sini ada lagi man qama ramadhana ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Mungkin di riwayat yang lain nanti ada yang disempurnakan. Kemudian tambahan faedah lagi ya. Tadi kan yang di awal Nabi SAW bersabda man qama lailatul qadar ya. Pada siapa yang salat malam ketika malam Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar. Nah, kebanyakan ulama mengatakan jadi ketika mendapati Lailatul Qadar, salah satu amalan terbaik yaitu ini, yaitu salat. Walaupun ada amalan-amalan yang lain loh, jelas ya. Cuman ini karena disebut Nabi SAW berarti ada spesial atau kekhususan ya. Karena bisa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang nggak mau diampuni dosa-dosanya? Kemudian lagi, ya, di antara amalan ketika mendapatkan Lailatul Qadar yaitu istighfar, zikir, minta ampun, ya. Contoh di hadis Aisyah itu. Ketika Aisyah tanya ke Nabi SAW, kalau aku dapati Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Beliau mengatakan, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Katakanlah Aisyah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai, memaafkan ya. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku ya, minta ampun maksudnya. Sebagian ulama mengatakan enggak, zikir yang lain juga boleh, yang penting istighfar. Kemudian lagi, sebagian lagi ulama mengatakan ya lebih penting sholat, karena di sholat sudah terkandung semua. Kemudian lagi wasiat Nabi SAW ke Aisyah, itu khusus ke Aisyah, ke sahabat yang lain. Maksudnya riwayat tadi itu yang meriwayatkan hanya Aisyah, bukan banyak sahabat, tentang Allahumma innaka afuwun gitu. Oke, kita lanjut aja. Ya, syahidnya yang tadi ya. Anak keinget apa yang tadi hadis sebelum ini ya. Idza ra'aitumuhu fasumu ya.
Apa hubungannya? Nah, itu di bab kanan dari waman ra'a kullahu wasi'an, ya. Barang siapa yang melihat bulan Ramadan itu, maksudnya mendapati Ramadan secara utuh, ya. Maksudnya luas di sini bisa 29, bisa 30. Nah, kemudian nanti Imam Bukhari kan bawakan, boleh gak langsung mengatakan Ramadan atau harus syahrul Ramadan, beliau bawakan dua-duanya, maksudnya boleh-boleh aja dua-duanya, ya. Oke, next. Babu man soma Ramadan, sudah itu. Babu ajwadu makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan, ya. Bab bahasanya Nabi SAW jadi manusia yang lebih dermawan lagi ketika mendapati bulan Ramadan. Nah, beliau bawakan di sini, hendaknya apa? Kita mencontoh Nabi SAW, maksudnya begitu. Kita ibadah-ibadah kita lebih-lebih lagi. Ya, apalagi ini termasuk sunnah di bulan Ramadan, yakni memperbanyak sedekah. Ada hadis Nabi SAW di riwayat Imam Tirmidzi itu, ya, ketika Nabi SAW, ya, intinya Nabi SAW ngomong kalau sedekah di bulan Ramadan itu afdol, ya. Afdolus shadaqati fi Ramadan, ya. Sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Oke. Kita bawakan hadisnya. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad qala akhbarana Ibnu Syihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ya. Kata Ibnu Abbas, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, ya, paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi SAW lebih lagi dermawan, lebih baik lagi. Ketika di bulan Ramadan, khususnya ketika ketemu dengan Jibril. Ini ketemu dengan Jibril maksudnya habis Jibril nemui beliau, maksudnya begini. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Ya. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ada riwayat yang lain di Ibnu Asakir, ya'ridu fi kulli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ridu fi kulli, ada tambahan fi kulli. Dan Jibril, ya, alaihissalam, ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam ketika di bulan Ramadan ini. Sampai selesai. Dan solika ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya. Kok hingga selesai apa? Hingga ini maksudnya Al-Qur'an selesai dibacakan Nabi SAW semuanya. Nah, maksudnya apa? Siapa yang baca ini? Yakni Nabi di riwayat yang lain nanti Nabi SAW membacakan semua Al-Qur'an ke Jibril. Ada yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan gantian. Jadi saring talqin. Nah, ini makanya para ulama mengatakan adabnya itu ketika bulan Al-Qur'an, ketika bulan Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, bahkan sampai hataman kayak begini, kayak Nabi SAW dan Jibril, ya. Sebagian ulama, ya, kebanyakan ulama juga ini berpendapat, ya, ahsan hatamannya di bulan hatamannya ketika taraweh. Kenapa? Biar manusia yang awam-awam minimal lah pernah baca Al-Qur'an itu satu Al-Qur'an penuh. Ya, kemudian lagi kalau zaman dulu itu kesempatan manusia mempelajari bacaan. Dia opposite baca Al-Qur'an satu Qur'an itu bagaimana? Mana yang gorib-goribnya lah. Itu mereka dengar selama sebulan. Ya.
Fa idza laqiyahu Jibril alaihissalam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ya. Dan Nabi SAW ya ketika ditemui Jibril alaihissalam ini ya, maka Nabi SAW jadi orang yang lebih-lebih lembut lagi, lebih-lebih baik lagi, lebih-lebih dermawan lagi ya, lebih semangat lagi dalam kebaikan ya, melebihi apa? Minar rihil mursalah, dari angin yang berhembus. Jadi saking cepetnya ya, dapat ada harta langsung dibagikan, harta dibagikan. Allah ya. Oke, next. Ya, syahidnya jelas ya. Nah, ini kan tadi bapaknya kan Nabi SAW lebih dermawan ketika di bulan Ramadan ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Babu malam yada' qaula zur wal amala bihi fi shaum ya. Bab orang yang tidak meninggalkan perkataan yang zur ya, keji atau sia-sia ya, dan yang melakukannya ketika lagi puasa. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, ada riwayat yang Abu Hurairah mengatakan qala Nabi alaihi salatu wasallam ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anak keinget tadi yang riwayat yang sebelumnya yang anak bacakan itu keliru ya. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli ya. Yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan. Ada riwayat yang begitu ya. Kalau yang ini tadi yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalih ya. Ya'ridu alaihi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ya. Ada riwayat yu'radu. Seingat ana begitu. Kemudian yang ini tadi ya, kita lanjut ya hadis yang tadi ya. Malam yada' qaula zur wal amal bih ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Az-zur itu secara umum maksudnya saksi dusta ya, tapi yang dimaksud ini umum ya, kekejian, yang dosa-dosa, perkataan yang dosa-dosa, baik itu bohong, ghibah, fitnah, namimah ya, persaksian palsu, misal mengucap selamat hari kufur-kufur itu ya. Kemudian wal amalabi, dan melakukannya juga ya, maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Atau ada riwayatnya ada yang tambahan syahwatnya. Sesuai ya. Ini bahaya ya. Kita harus jaga amalan kita ketika nanti puasa. Jangan sampai sesuai puasa tapi ternyata gak ada pahala ya, atau berkurang ya iman ya. Maka harus dijaga. Kemudian lagi kalau tanya, berarti kalau selain puasa boleh? Enggak. Ya ini bukan berarti selain puasa ya wis aku tak ngomong sing kotor-kotor keji-keji ini semua dosa-dosa kata-kata ini kabeh azur ini tak lakukan selain ketika puasa. Atau misal dia ada udur, dapat rukhsah, boleh enggak puasa terus dia melakukan ini, bukan begitu ya. Maksudnya apa? Ketika puasa ini peringatan dosanya ya, peringatannya lebih keras karena bisa ngurangi pahalanya dia puasa tambahan. Ya. Kan sampai 0, sampai di sini dikatakan Allah enggak butuh lagi dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, bukan berarti juga apa? Makanya para ulama juga 4 mazhab sepakat ini bukan jadi pembatal puasa. Misal kita ngomong bohong sekali misal ya, atau saksi palsu sekali langsung, waduh aku harus melakukan ini, Allah gak butuh mbak aku puasa ya wis,
aku tak batal lah puasa ini, enggak gitu juga ya. Makanya para ulama mengatakan, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram ya. Ya ini maksudnya apa? Mengurangi pahala puasanya ya. Mengurangi pahala puasanya, bukan jadi pembatal puasa ya. Pembatal puasa sudah jelas. Makan, minum ya. Dan keluar mani itu ya, sengaja muntah dan yang lain-lain. Oke, next. Babun hal yaqulu inni shaim idza syutim. Ya, ini sudah ya. Hadis ini keulang yang di awal tadi ya. Bab, apakah seorang harus mengatakan ini shaim? Aku lagi puasa, sungguhnya aku puasa ini. Jika dicela orang ya, dikece orang ya. Nah, beliau ini bawakan hadisnya yang panjang. Qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf an Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha an Abi Salih Az-Zayyat annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah. Nah, ini lengkapnya ya. Sebutkan hadis kutsinya. Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu ya. Semua amalan Bani Adam ini untuknya. Illa siyam fa innahu li ya, kecuali puasa ini. Sungguhnya itu untuk aku. Wa ana ajzibi, dan aku yang ngasih balasannya. Wasiyamu junnah. Nah, dan puasa itu adalah perisai benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum falyarfus wala yaskhab. Jika kamu lagi puasa ya, maka jangan berkata rofas ya. Jangan yaskhab. Yaskhab itu maksudnya gare wong tukaran ae ya. Tapi kalau di sini diartikan yaskhab yakni maksudnya teriak-teriak. Teriak-teriak ninggi-ninggikan suara. Kayak wong ngamuk emosi ya. Ajak tukaran teriak-teriak. Bisa juga diartikan gitu. Fa in sabbahu ahad aw qatalahu. Ya, kalau dia dicela atau ajak berkelahi sama orang, falyaqul ini mru'un shaim. Ya, katakanlah sungguhnya aku ini orang yang lagi puasa. Nah, ini ngulang ya. Cuman beda lafaz-lafaz, banyak ya beda lafaznya dengan yang hadis yang di atas ya, bab yang di awal-awal kita puasa ini. Waladzi nafsu Muhammadin biyadi. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulufu famis shaim, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya. Ada riwayat yang la khulufu fis shaim. Ya. Bukan fami tapi fis shaim. Di naskah yang lain. Ada riwayat yang nanti pakai khuluf. Ya, artinya sama aja. Sungguh bau orang yang, mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada bau kasturi atau misik. Lissoimi farhatan, ya. Bagi orang yang puasa dapat dua kebahagiaan. Yafrahuma idza aftara farih. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ya. Jika dia berbuka, dia akan bergembira. Jika dia nanti berjumpa dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, ya, dengan Allah Ta'ala nanti, dia juga akan bergembira sebab ibadah puasanya. Nah, ini makanya penting niat ya. Nah, ini juga hadis awal di kitab Saume Ibnu Majah di sini. Nah, tapi yang jadi syahid yang tadi ya, kalau dicela seseorang maka katakanlah ini shaim ya, aku lagi puasa untuk meredam amarahnya ya. Karena memang orang yang lagi kosong perutnya itu memang lebih gampang emosi. Nah, tapi ini latih kesabaran ya, melatih memperbanyak pahala di sini. Oke, kita lanjut. Babu suami liman khafa ala nafsihi al-uzubah. Di riwayat lain dikatakan ya,
Babu shaumi liman khafa ala nafsihil uzbah. Jadi kalau diartikan ya, bab puasa bagi yang khawatir dia membujang terus. Jomblo terus. Qala haddatsana Abdan an Abi Hamzah an Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah qala bainama ana amshi ma Abdillah radhiyallahu anhu faqala Alqamah cerita waktu itu aku pernah jalan bareng Abdullah, yakni maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud cerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj ya. Kalau di riwayat lain kan ada Nabi SAW memanggil para pemuda dulu. Ya ma'syar syabab. Begitu. Man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj ya. Barang siapa yang mampu untuk ba'ah, maka menikahlah. Ba'ah ya ini maksudnya nikah. Ya, nikah. Ada sebagian yang mengatakan mengartikan lebih panjang lagi. Mampu untuk nikah ini maksudnya apa? Mampu fisiknya aja ya. Atau mampu secara mental atau mampu secara materi ya. Mampu secara ilmu. Ya yang baik maksudnya ya empat-empat yang mampu secara semuanya. Nah, tapi memang ada ulama yang mengartikan satu-satu tadi ya. Ada yang mengatakan pokoknya mampu untuk nikah ya nikah oh. Ya. Pokoknya ini maksudnya harus balik. Tidak ada problem ya. Nikah langsung, enggak apa-apa. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan apa tadi ya. Fa inna aghaddu lil basar ya. Karena puasa itu karena menikah itu ya, aghaddu lil basar, lebih bisa nundukkan pandangan. Wa asanu lil farj ya. Lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm ya, barang siapa yang enggak mampu untuk nikah maksudnya ya, enggak mampu di sini maksudnya enggak mampu untuk menikah itu al-ba'ah tadi di atas ya, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia puasa. Fa innahu lahu wija ya. Karena puasa itu bisa jadi benteng untuk dirinya, yakni bisa meredam syahwatnya. Nah, ini juga banyak ulama mengatakan ya ini salah satu puasa sunnah, puasa untuk meredam syahwat ya. Nah, puasa di sini puasa niat apa? Nah, sebagian mengatakan niat khusus, sebagian mengatakan ya semua puasa ya. Bisa puasa mutlak, bisa puasa yang memang khusus. Misal puasa Arafah tapi dengan ditambahin niat untuk ini, misal untuk meredam syahwat bisa aja. Atau puasa mutlak ya. Nah, ini juga dalil ulama yang mengatakan bolehnya puasa dahar kalau memang kuat dan memang ada hajah. Contoh ini untuk meredam syahwat itu boleh. Puasa dahar itu maksudnya puasa sepanjang tahun ya. Sebagian lagi mengatakan puasa dahar itu makruh ya. Ada juga yang mengatakan haram. Nah, ini syahidnya di sini ya. Bagi yang khawatir bujang atau bisa nikah maksudnya. Maka hendaknya apa? Dia nikah maksudnya gitu. Kalau nggak mampu baru puasa. Berikutnya agak panjang ini babnya, tapi hadisnya kita ulang-ulang aja. Nah, untuk syarah lengkap-lengkapnya antum bisa baca Fathul Bari ya. Fathul Bari itu the best ya, paling baik, syarah terbaik dari syarah Bukhari ya. Kemudian juga bisa baca syarahnya Al-Aini juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.